Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi pada subuh yang sangat sejuk ini ya. Jadi kalau di bulan Juli begini ya, itu khususnya Jogja itu sejuk hawanya ya. Karena pengaruh dari musim dingin di Australia ditambah dengan yang sekarang katanya ada yang disebut dengan aphelion kalau nggak salah ya. Jadi posisi matahari terhadap bumi menjauh ya dari normalnya itu kurang lebih 90 juta kilometer menjadi 150 juta kilometer. Jadi makin jauh sehingga kita nggak terlalu terasa panas ya. Termasuk pada saat siang hari sekarang ini nggak terlalu panas karena matahari jauh jaraknya dari bumi, makin jauh dari biasanya. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali selama ini kita sering bertanya-tanya ya. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 93 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tusalunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah ini ayat ini menegaskan bahwa menjadi domain, menjadi wewenang Allah untuk memberi petunjuk ya kepada siapa hambanya ya, makhluknya yang Dia kehendaki. Tetapi juga menjadi hak Allah ya, domain Allah, wilayah Allah untuk menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, dan di ujung ayat itu kemudian tetapi kamu pasti akan ditanya apa yang kamu kerjakan. Sementara di awal ayat disebutkan bahwa jika Allah menghendaki, karena Allah maha berkehendak, kalian kita ini makhluknya ini dijadikan satu umat saja. Misalnya satu bangsa saja, satu agama saja, Islam semua, bisa Allah. Ya, tapi itu tidak Allah lakukan ya. Dan kemudian ini akan saya kaitkan dengan bahwa manusia ini ya adalah makhluk ya yang oleh Allah diberikan namanya free will ya, kebebasan berkehendak ya. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan kebebasan berkehendak, mau ngapain aja silahkan. Nah tetapi kemudian kalau dikaitkan dengan ayat ini, kok Allah mengatakan bahwa Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, tapi pada saat yang sama atau sebaliknya akan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Seolah-olah kan kita berpikir dalam pikiran kita sebagai manusia, Allah seperti
eh, pilah-pilih begitu ya. Ya, pilah-pilih begitu. Ya, ada yang dikasih petunjuk, ada yang enggak. Apakah benar demikian? Ya. Nah, teman-teman, menurut pemahaman saya, sekali lagi menurut pemahaman saya yang ilmunya masih sauprit, ya. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan di satu sisi bahwa Allah memberikan kepada makhluknya ini, khususnya manusia, ya. Saya kira juga jin ya, kecuali malaikat. Kalau malaikat sudah ditakdirkan, ditentukan sebagai makhluk yang selalu taat. Jadi nggak ada malaikat yang balelo, itu nggak ada. Tetapi jin dan manusia ini ada yang beriman, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang musyrik. Artinya berarti bahwa jin dan manusia itu adalah makhluk yang diberi kebebasan berkehendak, free will. Ya. Nah, konteks dengan ayat yang tadi itu, ya, Allah memberikan petunjuk, tetapi juga menyesatkan. Di ayat yang lain atau di surat yang lain, ya, kita jumpai ya bahwa manakala ya manusia memilih, kan ini free will. Ketika manusia memilih dia dekat dengan petunjuk itu, artinya Allah sudah menurunkan para rasul, kemudian rasul diberi kitab, kemudian menyampaikan dua hal yang menjadi tugas semua rasul itu, yaitu memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ya pada saatnya dia akan masuk surga kalau dia beriman, tapi juga memberi peringatan bagi siapa yang tidak beriman, tidak taat, tidak mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan azab celaka ya, di akhirat ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketika seorang hamba itu memilih, ya, kan free will, memilih untuk dekat kepada petunjuk, ya. Jadi sudah jelas ada petunjuk, ya. Kemudian dia mendekati, artinya kemudian ada ketundukan. Baik, saya akan mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui para rasulnya. Kita sebagai seorang muslim ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Memilih. Dan pada saat yang sama kita juga lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang memilih jadi manusia jahat, ada orang yang memilih jadi manusia brengsek, ya, ada yang jadi maling, ada yang jadi pembunuh, barangkali yang ekstrim seperti itu, ada yang memilih, wis pokoknya dia nggak mau ikuti petunjuk, karpe dewe begitu kan, sehingga hidupnya dituntun oleh hawa nafsunya. Nah, kemudian dalam penjelasan yang lain ya yang sering kita dengar bahwa di Al-Qur'an terutama ya sebagai petunjuk bagi manusia, Allah hanya mengatur bagi mereka yang memilih untuk beriman ya. Saya pernah mendengarkan dari ceramah Kiai Haji Atian Ali MDai ini ya, seorang kiai dari Jawa Barat, dari Bandung ya. Beliau menegaskan bahwa ketika orang memilih untuk beriman, maka Allah memberikan petunjuk komplit dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak mengatur bagi mereka yang memilih untuk sesat, yang memilih untuk dolim, yang memilih untuk karpe dewe, semaunya sendiri. Enggak diatur. Ya, karena Allah juga menegaskan, kalian bebas, silahkan aja kalau mau berlaku atau berkehendak sesuai kemauan nafsu kalian, tidak mengikuti petunjuk, dibebaskan. Maka kita lihat misalnya ya, sampai dari level individu sampai level besar, misalnya negara. Kita tahu misalnya sebagai contoh ya, Korea Utara itu ya. Korea Utara ini termasuk sedikit dari negara yang sampai hari ini sangat radikal menegakkan atau melaksanakan ideologi komunisme ya. Dengan sangat radikal, dengan sangat brutal lah ibarat begitu. Dengan pemimpinnya si siapa itu anaknya Kim Jong Un itu, saya lupa yang sekarang ini, lupa lagi blank aja. Biasanya saya mengikuti video-videonya, saya lagi lupa aja. Itu kan brutal itu ya. Jadi rakyatnya itu benar-benar ditekan untuk melaksanakan komunisme ya. Jadi yang ketahuan beragama akan dihukum lah, kira-kira seperti itu. Itu juga dibiarkan, negaranya tetap eksis ya, bahkan
militernya itu termasuk militer yang cukup kuat ya, karena dia memang mementingkan kekuatan militer daripada yang lain. Dibiarkan oleh Allah ya, dibiarkan. Juga negara-negara lain yang kita lihat, misalnya negara barat yang liberal, yang sangat secara moral rusak misalnya ya, karena misalnya mereka punya undang-undang melegalkan LGBT misalnya, melegalkan apa namanya ya, perzinahan secara formal gitu kan, dibolehkan gitu kan. Itu juga tetap eksis karena Allah biarkan. Mereka memilih itu silakan saja. Tetapi ingat tadi di surat An-Nahl 93 itu, di ujung ayat itu, bahwa kamu pasti akan ditanya apa yang telah kamu lakukan. Ya. Jadi sementara di awal ayat Allah menegaskan jika Allah berkehendak, jika Allah mau dijadikan satu umat, tapi tidak. Karena ini memang kehendak Allah ya. Kalau dalam bahasa lain ini ya mungkin dalam tanda petik nih, permainan Allah yang menciptakan makhluknya manusia. Nah, ini silahkan kalian aku ciptakan, saya beri kebebasan memilih beriman, nanti di akhir apa namanya fase kehidupan manusia alam akhirat kalian mendapatkan hadiah ya. Tapi kalau kalian sesat maka kalian juga mendapatkan hukuman. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan antara free will, kebebasan berkehendak, dengan penegasan Allah bahwa Dia akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Bagi mereka yang memilih kepada petunjuk, ya, memilih kepada kebaikan, memilih kepada ketundukan, maka akan didorong, akan diberikan satu support ya oleh Allah untuk terus berada dalam kebaikan itu. Ya. Ini artinya yaitu tadi dia dikehendaki Allah menjadi orang baik, ya, karena pilihannya sendiri. Tetapi manakala dia memilih menjadi manusia yang brengsek, manusia yang jahat, ya maka dibiarkan, silahkan saja. Ya, jadi dan bahkan karena tidak diberi petunjuk, karena dibebaskan kan, disitulah letaknya maka Allah mengatakan dia menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Karena memilih sesat, maka sekalian aja lu sesat itu. Ya. Maka kemudian kita juga melihat dalam kehidupan ini orang yang tadinya jahat, kemudian karena mendapat petunjuk, ya, karena dalam hatinya dia mungkin ada kegelisahan, akhirnya dia kembali jadi orang baik, dia mendapatkan hidayah, disebut sebagai mendapatkan hidayah, petunjuk oleh Allah. Nah ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menegaskan kepada kita sekalian, mumpung masih ingat apa yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa ketika kita ini berpikir dan berbuat yang baik, ya, itu kita harus bersyukur karena kita oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi makhluk atau hamba yang seperti itu, menjadi yang baik, melaksanakan perintah-perintahnya. Kita bersyukur karena Allah berkehendak terhadap kita seperti itu. Ya, sehingga kita akan selalu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya ini bukan koruptor, saya bukan maling, saya bukan orang-orang yang berbuat maksiat, saya memilih berbuat taat. Itu adalah karena Allah mencurahkan hidayahnya kepada kita, sehingga disitulah konteksnya ya teman-teman sekalian ya. Tapi coba tanya manusia-manusia yang brengsek-brengsek itu ya, tidak mudah untuk menyadarkan mereka ya, karena pilihan ya. Sebagai contoh yang sangat ekstrim barangkali kisah baginda Rasulullah sendiri, pamannya Abu Thalib yang sejak kecil merawat kemudian membesarkan, ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul, mendukung dakwahnya ya, melindungi dari mereka yang mengganggu. Tapi di ujung hidupnya dia memilih, kalau yang kita baca kan, karena dia tokoh Quraisy, dia nggak mau kehilangan kehormatan sebagai tokoh Quraisy, karena orang-orang Quraisy itu pada saat itu pada umumnya adalah kafir musyrik, sehingga Rasulullah harus hijrah ke Madinah ya, barulah kemudian setelah kuat menaklukkan Mekah. Nah, sebelum fase-fase itu kan paman beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, memilih ya. Maka Allah menegaskan, ya Muhammad, kamu nggak bisa memilih orang yang kamu kasih untuk mendapatkan petunjuk, karena itu wilayahku, domainku, kata Allah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, ini hanya
tausiah-tausiaan aja, mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak buat saya sendiri, syukur bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.